Halo Yola. Ding dong. Selamat pagi.
Teman-teman, presentasinya bisa dimulai sekarang ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengembangan inovasi pembelajaran literasi sains. Next. Anggota kelompok 6 yaitu yang pertama Erika Ananda Lestari, NIM 042, saya Rohmatul Mafiroh, NIM 049, Anissa Eka Dama Pratiwi, NIM 073, Yulia Husnayani, NIM 47, Ahwatul Anissa, NIM 65, dan Yolanda Selviana, NIM 75. Next. Selanjutnya yaitu pengertian literasi sains yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian literasi sains yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Selanjutnya, ruang lingkup. Selanjutnya yaitu dimensi dalam literasi sains. Di sini ada 4, yaitu konten sains, proses sains, aplikasi sains, dan sikap. Yang pertama yaitu konten sains. Konten sains ini mencakup konsep-konsep dari kunci sains untuk memahami fenomena alam serta perubahannya. Dalam hal ini, konten sains itu tidak hanya diperoleh dari kurikulum di sekolah, melainkan juga dapat diperoleh dari
sumber-sumber lain yang tersedia. Yang kedua, yaitu ada proses sains. Proses sains ini mencakup seperti komponen kompetensi sains. Dalam proses sains ini ada 3 bahasan yang dinilai, yaitu pertama, mengidentifikasi pertanyaan secara ilmiah, setelah itu menjelaskan fenomena secara ilmiah dan membuktikan dengan ilmiah. Yang ketiga yaitu aplikasi sains. Dari aplikasi sains ini itu seperti mencakup dalam kehidupan sehari-hari serta mengaplikasikan sains dalam permasalahan yang nyata. Yang keempat yaitu ada sikap. Sikap ini seperti kepercayaan diri yang ada dalam diri kita, serta minat kita terhadap sains, dan tanggung jawab kita terhadap sumber daya dan lingkungan. Selanjutnya, next. Selanjutnya, bahan ajar berbasis literasi sains. Bahan ajar berbasis literasi sains ini terbagi atas media cetak dan media non-cetak. Untuk media cetak sendiri itu ada handout, buku, modul, sama LKS. Untuk handout sendiri itu berisi poin penting dari suatu materi, hingga peserta didik itu dapat memahami materi tersebut dengan mudah. Yang kedua ada buku. Isinya ilmu pengetahuan yang disusun semenarik mungkin dan telah dianalisis oleh seseorang dalam bentuk yang tertulis. Selanjutnya ada modul. Modul ini berisi petunjuk belajar, kompetensi yang dicapai, materi, informasi pendukung, soal-soal latihan, petunjuk kerja, evaluasi, dan umpan balik evaluasi. Yang terakhir ada LKS, yang isinya adalah materi, ringkasan, dan tugas. Selanjutnya ada media non-cetak. Untuk media non-cetak ini terbagi atas 3, yaitu audio, audiovisual, dan multimedia interaktif. Audio sendiri itu merupakan bahan ajar yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui audio ataupun suara. Yang kedua ada audiovisual. Audiovisual ini penyampaiannya dengan menggunakan audio dan gambar. Untuk yang ketiga ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini merupakan bahan ajar yang kompleks, berisi teks, grafik, animasi, audio, ataupun gambar. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu tingkatan literasi sains. Tingkatan literasi sains ada 5, yaitu yang pertama buta huruf ilmiah atau scientific literacy. Keadaan ini merupakan peserta didik tidak memiliki kapasitas kognitif untuk menghubungkan konsep dan mengenali sains. Yang kedua yaitu literasi sains nominal, nominal scientific literacy. Pada keadaan ini, peserta didik mampu mengenali konsep yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, namun pemahaman peserta didik masih menunjukkan kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu literasi sains fungsional, fungsional scientific literacy. Pada kondisi ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep dengan benar, tetapi pemahaman peserta didik masih terbatas mengenai konsep tersebut. Yang keempat yaitu literasi sains konseptual, konseptual scientific literacy. Pada keadaan ini, peserta didik dapat melakukan pengembangan terhadap pemahaman konseptual dari suatu disiplin ilmu dan dapat mengaitkannya untuk memperoleh suatu pemahaman umum mengenai sains. Yang kelima yaitu literasi sains multidimensional, multidimensional scientific literacy. Pada keadaan ini, perspektif sains yang dapat menggabungkan antara pemahaman yang melebihi disiplin ilmu dan prosedur penyelidikan ilmiah. Next. Prinsip dasar literasi sains. Prinsip dasar literasi sains mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, Kemute.
Erika, maaf. Iya. Prinsip dasar literasi sains yaitu mencakup 5 hal, yaitu yang pertama kontekstual. Kontekstual berarti literasi sains yang menggunakan konsep belajar yang di mana materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu dapat memenuhi kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan. Yang ketiga, berstandar mutu pembelajaran yang sudah sejalan dengan pembelajaran abad ke-21. Yang keempat yaitu holistik dan sudah terintegrasi dengan berbagai literasi lainnya. Yang kelima yaitu kolaboratif dan partisipatif. Selanjutnya ruang lingkup literasi sains. Ruang lingkup literasi sains mencakup bagian sains yang bersifat praktis dan berhubungan dengan isu-isu dan ide-ide tentang sains. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu indikator literasi sains. Dalam indikator literasi sains dibagi menjadi 3, yaitu indikator literasi sains di sekolah, indikator literasi sains di keluarga, dan indikator literasi sains di masyarakat. Lanjut. Indikator literasi sains di sekolah. Yang satu, baris kelas, jumlah pelatihan guru sains dan non-sains, intensitas pemanfaatan dan penerapan sains dalam pembelajaran, jumlah pembelajaran sains berbasis permasalahan dan proyek, jumlah pembelajaran non-sains yang melibatkan tentang literasi sains, skor literasi sains dalam PISA atau TIMSS atau INAP, dan jumlah produk yang dihasilkan oleh peserta didik dari sains berbasis proyek. Next. Yang kedua, baris budaya sekolah. Indikatornya meliputi jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains, jumlah kegiatan literasi sains di sekolah seperti bulan literasi sains, akses daring berhubungan dengan literasi sains, alokasi dan literasi sains, adanya tim literasi sekolah, serta kebijakan sekolah mengenai literasi sains, dan yang terakhir jumlah penyajian info dalam literatur. Lanjutnya. Next. Yang kedua, indikator literasi sains di sekolah. Basis budaya masyarakat, baris budaya masyarakat. Yang pertama, jumlah sarana prasarana yang menunjang literasi sains. Dan adanya keterlibatan dari orang tua dan masyarakat dalam pengembangan literasi sains. Next. Yang kedua, indikator literasi sains di keluarga. Jumlah dan variasi bacaan literasi sains keluarga, frekuensi membaca literasi sains di setiap keluarga, jumlah bacaan literasi sains oleh anggota keluarga, frekuensi pengaplikasian literasi sains di kehidupan sehari-hari, jumlah permainan edukatif berbasis literasi dalam keluarga, dan jumlah pelatihan literasi sains yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Next. Yang terakhir, indikator literasi sains di masyarakat meliputi jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains di fasilitas publik, frekuensi membaca literasi sains setiap hari, jumlah bacaan literasi sains oleh masyarakat setiap hari, jumlah partisipan aktif dalam penyediaan bacaan literasi sains, jumlah kegiatan literasi sains di masyarakat, jumlah fasilitas literasi yang mendukung, jumlah komunitas sains di setiap daerah,
tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan literasi sains, indeks kualitas lingkungan hidup, dan yang terakhir jumlah pelatihan literasi sains yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Next. Selanjutnya, bagaimana upaya pengembangan literasi sains? Kemampuan literasi sains siswa dapat dikembangkan dengan 1, yaitu menerapkan model pembelajaran sains yang mengutamakan pengembangan sikap, gagasan, dan keterampilan proses, yang menekankan pada pendekatan penemuan ilmiah sehingga meningkatkan antusias, minat, motivasi, dan keingintahuan siswa akan sains. Terdapat beberapa model pembelajaran yang efektif digunakan untuk meningkatkan literasi sains siswa ini, seperti menggunakan pembelajaran literasi sains berbasis inquiry, menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain untuk melihat pengaruh peningkatan kemampuan literasi sains siswa. Kedua, harus mampu membuat instrumen evaluasi yang berbasis literasi sains. Guru harus mampu mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap konteks, proses, dan juga konten sains. Konten sains dalam literasi sains meliputi materi yang terdapat dalam kurikulum dan materi yang bersifat lintas kurikulum dengan menekankan pada pemahaman konsep dan kemampuan untuk menggunakan dalam kehidupan. Proses sains merujuk pada proses mental yang terlibat ketika peserta didik memecahkan permasalahan. Sedangkan pada konteks adalah area aplikasi dari konsep-konsep sains. Ketiga, harus ada kemauan, minat, motivasi, intensitas belajar yang tinggi. Guru harus meningkatkan semangat belajar para peserta didik terlebih dahulu agar muncul kesadaran bahwa literasi sains itu sangat penting. Yang keempat, sikap sains yang harus terus dikembangkan. Tujuannya agar membentuk budi pekerti serta pembentukan karakter yang baik pada peserta didik. Sekian. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk yang bertanya dapat menggunakan fitur raise hand. Yang pertama Mbak Anggita. Baik, terima kasih atas. Bentar. Saya Anggita, NIM 41, mau menanyakan bahwa salah satu indikator literasi sains di masyarakat itu kan ada jumlah fasilitas yang mendukung dan jumlah komunitas. Lalu bagaimana cara penerapan pembelajaran daring yang berbasis literasi sains jika fasilitas di masyarakat kurang memadai dengan jumlah komunitas yang kurang dan tingkat literasi komunitasnya itu rendah gitu. Paham? Paham. Bisa dipahami. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Elisa. Baik, terima kasih. Saya Elisa Oktaviani, NIM 78, izin bertanya. Di indikator literasi sains di keluarga, kan ada jumlah permainan edukatif berbasis literasi sains dalam keluarga. Itu contohnya bagaimana ya? Terima kasih.
Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Dari Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Nu'man, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Nu'man, NIM 071, mau bertanya mengenai dari mulai konten sains, proses sains, aplikasi sains, dan sikap sains itu apakah berhubungan, saling berhubungan? Jikalau saling berhubungan, bagaimana penjelasannya dan contohnya seperti apa? Terima kasih. pertanyaan selanjutnya yaitu dari Resita. Baik, saya Resita, NIM 55, mau bertanya. Dalam upaya pengembangan literasi sains, bagaimana jika kalian seorang guru ada siswa yang tidak mempunyai minat dan motivasi belajar? Bagaimana sikap kalian? Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hilmi. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Hilmi Abdillah, NIM 50. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana kelompok Anda untuk menanamkan rasa suka membaca, terutama dalam pelajaran IPA kepada peserta didik, sesuai dengan metode literasi sains. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari teman-teman, ini untuk berdiskusi sejenak. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Anggita. Pertanyaannya, salah satu indikator literasi sains di masyarakat itu kan ada jumlah fasilitas yang mendukung dan jumlah komunitas. Bagaimana cara penerapan pembelajaran daring berbasis literasi sains jika fasilitas di masyarakat kurang memadai dengan jumlah komunitas
yang kurang, dan tingkat literasi komunitas yang rendah. Kan pada zaman sekarang teknologi sudah canggih dan ada internet juga yang terdapat banyak e-book di sana atau e-jurnal. Jadi siswa tidak perlu repot-repot mencari buku di perpus, yang mana sekarang juga sedang ada pandemi. Selain itu, biasanya setiap daerah memiliki perpusda yang biasanya bisa diakses secara online. Untuk komunitas, itu hanya sebuah wadah yang di dalamnya merupakan sekumpulan orang yang memiliki minat dalam literasi sains. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan minat baca. Caranya dengan adanya buku gratis, program pengiriman buku gratis, seperti perpustakaan keliling, dan lainnya. Mungkin ada tambahan atau tanggapan? Gini, kalau seumpama daerahnya itu benar-benar terpencil gitu loh. Kan kadang kalau kayak perpustakaan keliling kan jarang ada sih. Terus itu gimana? Dan akses internetnya itu kayak ya, sulit diakses gitu loh internetnya, jaringannya lemah kayak gitu. Terus ya apa solusinya? Mungkin bisa melalui literasi atau perpustakaan yang ada di sekolah, karena literasi itu bukan hanya dari masyarakat saja, bisa jadi mungkin dari lingkungan sekolah ataupun mungkin dari lingkungan keluarga. Oh iya, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Resita. Pertanyaannya itu solusi jika ada siswa yang tidak memiliki minat dan motivasi belajar ya Mbak Resita ya? Iya, Rik. Caranya itu yang pertama meningkatkan motivasi belajar. Siswa itu menggunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam. Jadi sekiranya siswanya itu lebih tertarik belajar dengan kita seperti itu. Kemudian yang kedua bisa menjadikan siswa itu lebih aktif. Jadi sering ditanya-tanya, pokoknya sering didekati seperti itu. Kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif. Setidaknya di kelas itu menyenangkan. Jadi kan minat siswanya itu semakin nambah begitu. Seperti itu Mbak Risita. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain.
izin menjawab dari pertanyaan Ica terkait permainan edukatif berbasis literasi sains dalam keluarga. Yang saya ketahui bahwa contoh dari permainan edukatif, contohnya adalah puzzle yang berkaitan dengan sains ataupun TTS, teka-teki silang, yang berkaitan dengan materi-materi sains. Sehingga anak tidak merasa bosan dengan permainan tersebut dalam bermain dan juga menerima materi itu seimbang sehingga tidak merasa bosan. Bagaimana? Iya, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nas tentang konten sains, proses sains, konteks aplikasi sains, dan sikap itu apakah saling berhubungan? Jika iya, tolong jelaskan dan berikan contohnya. Seperti itu ya? Iya, betul. Jawaban menurut literasi yang saya baca itu, keempat dimensi tersebut itu saling berhubungan. Di mana pertama yaitu konteks yang di dalamnya itu terdapat personal, sosial, dan juga global. Nah, kemudian itu menghubungkan dengan proses sains atau kompetensi sains, di mana individu itu nanti akan menjelaskan tentang fenomena-fenomena seperti fenomena alam dengan secara ilmiah, kemudian mengevaluasi dan menginterpretasi. Setelah itu, individu itu dapat menerapkan dengan menggunakan sikap dan juga pengetahuan. Sikap itu meliputi minat kita terhadap sains, dan pengetahuan kita terhadap konten-konten, setelah itu menjalankan dengan langkah-langkah atau prosedur sains. Dan contohnya itu seperti kita belajar pada materi IPA menggunakan metode seperti praktikum, di mana nanti itu di dalamnya terdapat prosedur-prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan suatu penelitian. Bagaimana? Terima kasih, Akhwatul. Bisa diterima. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilmi. Pertanyaannya, bagaimana cara kelompok Anda untuk meningkatkan rasa tertarik dalam membaca kepada peserta didik dalam bidang IPA sesuai dengan metode literasi sains?
Yang perlu dilakukan adalah dengan memperkenalkan hal-hal baru seperti memberikan proyek atau biasanya praktikum. Dengan itu, peserta didik mampu memecahkan masalah. Dan untuk anak SMP, kan ini kan pembelajaran IPA ini kan untuk anak SMP. Anak SMP itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Jadi ingin suka mencari hal-hal yang baru. Terus yang kedua ini memberikan sosialisasi. Terus yang ketiga ini memberikan motivasi secara penuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.